Maka kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo. Allahu Akbar. Kiai Ustadz disorok 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Contoh itu yang mulutnya bicara sampai berbusa-busa itu. Dulu di barisan kita itu Haikal Hasan itu. Nah, itu tidak ada yang berani bicara tentang dia itu. Kalau pengkhianat, tetap pengkhianat. Sampai di sini pengikut Haikal Hasan. Tunggu saya pulang. Cegat saya di jalan. Maka kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin, ini non halal. Alkoholnya sekian persen. Kita mesti ingetin. Caranya gimana? Put in your label. Kalau orang minum minuman keras itu hak dia dong. Masya Allah. Kalau yang ngomong seorang pejabat murni, it's fine, nggak ada masalah. Mungkin karena ketidaktahuan ilmu. Tapi kalau yang ngomong adalah tanda kutip seorang pemuka agama, ya gimana gitu deh, ya kan teman-teman. Mohon maaf ya. Terus hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Ya, wa illam yastati, namun jika tidak mampu maka fabilisani, maka dengan ucapanmu. Wa illam yastati, namun jika tidak mampu fabi qalbi, maka dengan hatimu. Wa dzalika ataful iman, maka itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Dan untuk derajat seorang ustadz, apalagi dia sudah menjadi seorang pejabat, dia sudah bisa menggunakan bilyadi dengan tangannya. Nah, ketika dia udah punya kemampuan menggunakan tangannya untuk membasmi kemaksiatan, kemudian justru berkata, ya nggak apa-apa, masing-masing orang punya hak dan lain sebagainya. Ya, it's fine, nggak ada masalah sih, silakan aja. Nanti juga kalau dipraktikin dalam segala produk juga bisa pada perkara-perkara yang haram lainnya gitu ya. Contoh misalnya kalau kita bicara tentang pada level perzinahan, prostitusi, selama suka dengan suka, ya problemnya di mana? Tulisin aja di situ prostitusi haram begitu. Yang mau zina silakan, yang mau enggak. Terus di mana kontrol pemerintah sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa? Berketuhanan yang Maha Esa loh teman-teman. Esanya di mana ketauhidannya itu? Ya, kepada Bapak yang terhormat, ayo kita berpikir. Kemudian juga standar tentang minuman ini haram misalnya. Itu haram versi siapa? Kalau misalnya Bapak mau mengatakan bahwa ini haram misalnya, babi dilabelin haram. Yang mau makan silakan, yang penting ada labelnya. Terus bagaimana dengan sapi di Bali? Apa perlu juga dilabelin haram versinya teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di sana, Hindu misalnya. Jadi berangkat dari apa yang kami sampaikan, ya konsepnya sebenarnya benar, tapi ketika terjadi normalisasi terhadap kemaksiatan, itu sebenarnya pada hakikatnya kita udah mendakwakan kemaksiatan itu sendiri. Bayangkan kalau setiap minuman keras dijual bebas di mana-mana dengan berdalih setiap orang berhak untuk mengkonsumsinya. Ayolah kita berpikir. Itulah kenapa Tuhan menciptakan kita akal untuk berpikir, menelaah, mengkaji sebelum kita mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itu pendapatku. Bagaimana pendapat kalian?